Shalom Jisikro. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah siap? Siap. Baiklah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Sebagai doa pembuka, saya serahkan kepada Kak Ayu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sambil doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin ibadah kami, dan tiba saatnya kami akan bersorak memuji nama Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap? Siap. Mari kita angkat pujian Kumenang Kumenang. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni
wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa ini Tuhan dilawat oleh Engkau. Bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Engkau, yang menyembah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, minta belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Minta belas kasihan-Mu mengalir Tuhan, terutama ketika kami menghadapi pandemi yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh berakhir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya terus atas bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan terjadi kemenangan besar. Kami rindu terjadi pemulihan atas bangsa ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan api kemuliaan-Mu ada bersama dengan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, adik-adik isikru yang ada di rumah, silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pahlawan Kristus yang berani. Bangsa Israel telah sampai ke tanah perjanjian atau disebut juga tanah Kanaan. Setelah Ehud, hakim Israel kuno dari suku Benyamin mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan.
mereka menyembah kepada berhala. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Deborah biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak ke daerah Naftali lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. kata Deborah. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Harisat Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula batu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu ke dalam pelipis sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan tunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka menyelenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Tuhan mengajak semua orang untuk berani berperang, karena Tuhan Yesus sudah hampir datang. Si jelek
akan terus menggoda kita. Dia akan membuat kita lemah dan terus jatuh ke dalam dosa. Karena itu semua anak Tuhan harus berperang melawan si jahat dan mengatakan bahwa aku adalah pahlawan Kristus. Yesus ada bersamaku memberi kemenangan. Pahlawan bukan hanya orang yang pandai, tetapi juga orang yang berani. Kalau tidak berani, tidak mungkin menang dalam peperangan. Kamu harus berani melawan rasa takutmu. Kamu jangan seperti Barak yang takut. Kamu harus paksakan dirimu untuk maju, walaupun kamu merasa tidak mampu. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Hari ini kita belajar mengenai hakim bernama Deborah, yang walaupun wanita, tetapi dia berani dan dia tahu mungkin dunia ini menganggap dia lemah, tetapi dia juga tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan memberikan kepada Deborah kemenangan. Karena Deborah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Deborah tidak perlu lagi ragu melangkah, karena Tuhan Yesus menolong Deborah. Jisikru, kita akan belajar ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melewati tembok. Nanti Jisikru pelajari di rumah, kemudian dihafalkan dan dikirimkan videonya ke WA-nya. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang adik-adik semua untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Nya Bapa, kami juga telah menaikkan pujian syukur kami Tuhan Yesus, dan kami pun juga telah mendengarkan firman bersama-sama ya Bapa. Saat ini ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami praktekkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ya Bapa ada kemenangan ya Bapa. Di dalam Engkau Tuhan Yesus kami memperoleh keberanian Tuhan Yesus, memperoleh kemenangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan kemuliaan-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap kami ya Bapa yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini, dan mengisi kolom dari komentar di bawah ini. Siapakah pahlawan Kristus yang kita pelajari pada hari ini? Sampai jumpa lagi ibadah GC Kids Online minggu depan. Dah, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Shalom Jisikru. Shalom, Jisikru? Sama-sama aja. Oh, jauh ya. Latak. Shalom Jisikru. Shalom. Apa kabarnya di rumah? Kaku dia. Masih belum selesai ketawanya dia. Ayo, 1, 2. Ayo, dia tahu. Kita akan belajar ayat hafalan dari Mazmur 18